mubarakah yang saya dapat, saya dengar daripada para masyarakat berkaitan dengan tanggung jawab kita sebagai para ulama, tanggung jawab untuk mewujudkan agama dalam kehidupan umat. Hadirin yang mulia, sering kita dengar para masyarakat kita menyampaikan haknya ilmu itu ada tiga. Haknya ilmu ada tiga. Yang pertama adalah dicari. Seorang yang jahil tidak diterima keuzurannya. Artinya uzur, saya tidak tahu, itu tidak diterima. Ramadan misalnya siang hari tidak puasa, ditanya kenapa kamu nggak puasa? Nah, saya tidak tahu kalau puasa itu fardu. Alasan tidak tahu ini tidak diterima di Allah Ta'ala. Karena memang tiap kita orang Islam fardu hukumnya untuk mencari itu. Malah lupa itu diterima sebagai keuzuran. Kenapa kamu siang-siang hari Ramadan kok jima? Nah, saya lupa ini malah diterima sebagai keuzuran. Saya melihat dalam masalah ini kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, Bapak-bapak semua, kita semua sudah diberi taufik oleh Allah Ta'ala menuntut ilmu. Ada yang 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, Masya Allah, sampai pada tingkat di mana Allah Ta'ala yang menjadikan kita sebagai orang yang ketitipan ilmu, kadang-kadang menjadi seorang alim ataupun menjadi seorang hafid, sehingga Allah Ta'ala memberi kedudukan istimewa kepada seorang hafid. Nanti pada hari kiamat dia bisa memberikan syafaat, nundur 10 orang daripada keluarganya yang sudah diputuskan masuk neraka itu bisa dihentaskan, bisa diberi syafaat dari seorang hafid. Ini satu kemuliaan seorang hafid. Orang alim juga Allah Ta'ala memberi kedudukan yang khas. Baginda SAW memberikan kedudukan yang khas. Nadrul alim ibadah. Pandang saja wajahnya orang alim itu ibadah. Manzaru aliman baka'inahu zabar. Siapa jarak kepada seorang alim, seorang siapa kepada Baginda SAW. Banyak kemuliaan. Dalam hal ini kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Namun berikutnya daripada ilmu itu adalah setelah dicari, daripada ilmu adalah diamalkan. Karena maksud ilmu adalah amal. Maksud ilmu adalah apa? Amal. Seorang belajar ilmu yang sholat, maksudnya adalah untuk sholat. Seorang belajar ilmunya puasa, ilmunya zakat, ilmunya haji, maksudnya adalah untuk amal. Ilmu dikatakan ilmu kalau sudah diamalkan. Bahkan ilmu dikatakan tersebar, ilmu itu tersebar ketika sudah wujud dalam amal. Artinya umat dalam ketaatan, umat dalam ketaatan mengamalkan
ilmu. Itu baru dikatakan ilmu tersebut. Kemudian kita semua dalam hal ini punya tanggung jawab ya, untuk menunaikan daripada haknya ilmu. Yang pertama kita cari, alhamdulillah sudah kita cari. Kemudian yang kedua kita amalkan. Kita semua terus belajar. Moga-moga ilmu yang Allah Ta'ala telah berikan kepada kita ini adalah berupa ilmu yang manfaat. Allahumma amin. Waktu kita pendek, sekarang ini kita mulai sampai isya saja. Saya akan sampaikan hak ilmu yang ketiga. Haknya ilmu yang ketiga adalah untuk disampaikan. Semua tidak ada tanggung jawab, semua tidak ada kewajiban untuk menyampaikan ilmu. Jadi sebagai seorang alim, sebagai seorang hafiz, adalah jelas memiliki amanah ilmu yang lebih banyak dari yang lain, dari umumnya orang. Kalau diibaratkan harta, maka kalau ilmu itu diibaratkan harta, maka bapak-bapak itu sebagai orang yang kaya, seperti orang kaya, yang mana orang kaya apabila hartanya itu sampai kepada nisab, dia berkewajiban untuk berzakat, berkewajiban untuk berzakat. Orang yang kewajiban zakat disebut muzakki, disebut apa? Muzakki. Hal ini harus kita pahami dalam kenyataannya, di tengah umat ini. Mustahil itu orang yang berhak menerima zakat. Mustahil ada dua jenis. Ada mustahil yang memang dia mau datang kepada muzakki. Itu ada di beberapa tempat kadang-kadang jadi seperti itu. Orang-orang muzakki kepada orang mustahil, orang miskin datang kepada orang kaya menjelang hari raya atau menjelang Ramadan. Datang, berikan zakatnya Pak, ada zakatnya Pak, untuk saya Pak, ada zakatnya Pak, untuk saya. Datang nih, mustahil dia mau datang kepada muzakki. Dia memang mustahil. Tapi sebenarnya ada di kalangan kita ini mustahil, tapi tidak mau datang kepada muzakki. Dia diam aja, tidak mau datang. Dalam hal ini yang benar, seorang muzakki itu harus tafakkur. Seorang muzakki itu harus tafakkur, cari mana-mana mustahil yang mau datang minta maupun yang tidak mau datang minta, mereka adalah mustahil yang harus dicari dan harus diberi. Seorang muzakki yang demikian, yang mau tafakkur, mau mencari mustahil ini, maka zakatnya akan mendapatkan fadilah sempurna. Zakatnya akan mendapatkan fadilah yang sempurna. Bismillah. Baik. Dalam hal ini sebagai gambaran saja bahwa bapak-bapak kita semua adalah orang yang sudah diamanah ilmu, yang mana ada kewajiban bagi kita ini untuk menyampaikan. Dalam masalah penyampaian ilmu, umat dalam hal ini ada dua bagian. Ada umat mereka bodoh, mereka awam, tapi dalam hal itu ada roh berfikti, ada rasa tolak kepada agama. Mereka mau datang ke majelis-majelisnya para ulama, mau datang ngaji, mau datang ke pondok, mau datang ke madrasah. Mereka mau datang ke rutinan-rutinan di masjid-masjid jami. Mereka mau, ya. Maka kewajiban seorang alim dalam hal ini adalah mengajari
majelis taklim. Ini maksudnya nanti supaya dibedakan. Penyampaian di sini ada dua bentuk. Mengajar, yaitu kepada orang yang sudah datang. Mereka yang ada tolak, ada robat titik, mereka mau datang. Maka kewajiban seorang alim adalah mengajar. Tapi yang mulia, dalam kenyataannya ada juga yang sebagian daripada umat ini mereka jahil, mereka tidak tahu, tapi mereka tidak merasa butuh kepada agama. Tidak ada roh tidak ada tolak, tidak ada. Jadi mereka tidak mau, tidak merasa perlu untuk datang ke majelis-majelisnya para ulama, tidak merasa perlu untuk datang ke pondok madrasah, tidak merasa perlu. Ya. Dan orang seperti ini jauh lebih banyak di tengah umat ini. Orang seperti ini jumlahnya jauh lebih banyak. Bahkan akhirnya ada juga di kalangan umat ini yang sebenarnya tahu, tapi mereka tenggelam dalam kelalaian. Mereka tenggelam dalam kelalaian, dan bahkan dalam dosa misalnya. Kemudian maka kewajiban kita sebagai orang alim, ya, kewajiban kita sebagai seorang alim harus mau bergerak dakwah. Jadi supaya dibedakan antara dakwah dan taklim. Kalau taklim bentuknya adalah mengajar kepada orang yang memang sudah mau datang ke majelis-majelis kita, ke pondok-pondok kita, ya, ke madrasah-madrasah kita. Ya. Yang kedua adalah dakwah. Dakwah ini adalah kita yang memang harus bergerak mendatangi mereka dari kampung-kampung, dari kota ke kota, dari pulau ke pulau, dari negeri ke negeri yang lain. Di sana harus dibedakan. Seorang alim, ya, seorang ulama, dia atau kita, ya, kita semua harusnya membagi waktu. Syekh Abdullah Ibn Mubarak kemarin, yaitu gurunya Imam Bukhari. Dia beliau seorang alim besar, orang hadis. Dia punya majelis ngajar hadis. Ya. Santrinya Masya Allah. Tapi akhirnya beliau itu punya nisab. Dia telah membagi. Beliau punya nisab, ngajar di rumah atau di pondok, di masjidnya adalah 6 bulan. Sedikit saya sampaikan dalam masalah taklim ini saja. Mohon maaf, ini kita sekarang ini dihadapkan pada satu kenyataan di mana umumnya orang itu sekarang ini malas bermujahadah, malas bersusah payah, malas. Sekarang ini pada umumnya generasi atau mungkin malah kita, ya, itu maunya yang mudah-mudah, maunya yang bahkan mungkin mewah-mewah, mudah-mudah yang mewah-mewah. Padahal hari ini untuk masalah taklim ini sampai kepada tingkat di mana sahibul ilm memiliki istiqdat untuk beramal. Ini saya ulangi, bagaimana ilmu itu orang yang memilikinya ada istiqdat untuk beramal. Katakanlah santri-santri kemudian menjadi dewasa, ilmu mereka itu mereka bisa amalkan. Ini saya untuk supaya umat pada umumnya memiliki istiqdat siap mengamalkan ilmunya. Hadirin, kita semua para alim ulama ini harus hendaknya kembali dalam masalah taklim, kembali kepada cara sunnah. Dalam masalah taklim kembali cara apa? Sunnah. Cara sunnah itu yang pertama adalah langsung
sohbah antara murid dengan apa? Guru. Sohbah. Ini bisa melihat sekarang ada gejala orang maunya yang mudah-mudah saja, cari masail apa saja tinggal apa? Sekarang ya ini ada istilah menghadapi masa depan dengan sungguhan binatang. Ini sebetulnya ini satu istilahnya satu keburukan, di mana ini kalau model belajar secara seperti ini nanti hanya dengan cara melalui mesin-mesinnya, melalui alat, nanti ada istiqdat untuk beramal. Allah tidak kasih, Allah tidak beri istiqdat untuk amal. Mungkin ilmu tersebarnya hanya di apa? Otak dan atau mungkin hanya di buku, hanya di kertas, hanya di mesin-mesin aja, hanya di mesin di alat-alat, tapi tidak wujud dalam amal. Ya, ini Mulakar dari Pasha kita tadi mengingatkan supaya para ulama dalam hal mengajar kembali cara sunnah, yaitu langsung sohbah. Dan satu lagi adalah tempat ini juga berpengaruh. Jadi dalam penyampaian ilmu, kesan tertinggi akan didapat ketika penyampaian ilmu agama, apalagi yang sifatnya dasar itu adalah di masjid. Di mana tadi? Di masjid. Tempat penyampaian ilmu itu di masjid. Ketika turun ayat hijab sore hari, maka pagi hari itu ibu-ibu di Madinah semua sudah pakai hijab, sehingga digambarkan mereka para ibu itu seperti guru-guru gagah di Madinah. Siap menerima perintah dan siap menerima larangan tanpa mikir-mikir lagi. Itu adalah karena ilmu tadi diiklankan, disampaikan dari masjid. Ini kesannya dua, langsung dan masjid. Ketika turun ayat larangan khamr, maka masyarakat Madinah ketika itu langsung memecahkan gentong-gentongnya, kendi-kendinya, botol-botolnya, sampai khamr yang sudah ada di mulut itu mereka tumpahkan, mereka pakai. Begitu kesehatan mereka. Kenapa? Ilmu yang disampaikan langsung dan disampaikan di mana hadirin? Di mana hadirin? Langsung dan di masjid. Dua hal ini akan menumbuhkan istiqdat. Orang ada kesehatan mengamalkan ilmu yang sekarang ini jauh berbeda. Dan yang kedua, jadi tadi dikaitkan dengan takdir, seperti itu hendaknya kembali pada sunnah supaya ilmu mudah diamalkan. Dan yang kedua ini, Syekh Abdullah bin Mubarak telah membagi waktunya itu 6 bulan di masjid, 6 bulannya untuk khulud fi sabilillah dalam rangka dakwah mendatangi dan membujuk, mentarget, merayu orang-orang yang memang tidak mampu, mereka itu tidak ada roh berfikir, tidak ada tolak kepada agama, datangi. Karena ini ada tanggung jawab. Imam Ahmad bin Hanbal kemarin dalam menerangkan hadis, dalam menerangkan hadis as-salatu imaduddin itu, maka beliau mengatakan, beliau menceritakan satu kisah. Besok di akhirat ada satu orang dipanggil masuk surga, tiba-tiba tetangganya itu teriak, "Ya Allah, saya tidak terima." Ya, masuk ke surga. Kaget orang ini. Kenapa saya tidak pernah merugikan kamu, menyakiti kamu, menanya tidak pernah. Kenapa kamu tidak terima? Maka orang itu mengatakan, "Ya Rabb, dia tidak pernah nyakiti saya, dia tidak pernah menganiaya saya, merugikan saya, tapi jelas-jelas dia itu tahu kalau saya ini tidak sholat, dia tidak pernah ngajak kepada saya." Yang mulia, Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, seberat-beratnya kita sekarang ini ngajak orang kepada sholat lebih berat daripada besok menghadapi tuntutan mereka yang tidak kita ajak itu. Ini Imam Ahmad bin
bin Hanbal. Jadi dalam hal ini maksudnya ulama itu tidak cukup hanya duduk, tapi seorang ulama sebetulnya juga punya tugas untuk bergerak, berdakwah, dakwah tabligh fi sabilillah. Hadirin, dalam dakwah tabligh, hadirin, di dalamnya itu ada tarbiyah. Dakwah tabligh di sini yang dimaksud adalah urut, di sini yang dimaksud adalah dakwah dengan cara sunnah. Dakwah dengan cara apa? Kalau tadi taklim kembali dengan mengikut cara sunnah, demikian pula dakwah yang mengikut cara apa? Sunnah. Sunnah terbesar dalam dakwah dan khulq. Sunnah terbesar dalam dakwah dan khulq. Saya punya Syekh Abdullah bin Umar itu kalau khulq haji tadi, beliau akan mengumpulkan setiap debu yang nempel pada kain bajunya, celananya, sorbannya, bahkan kaki-kaki di badannya akan dikumpulkan setiap minggu, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun. Beliau akan buat seperti itu sehingga tanah kaki-kaki itu, debu-debu itu dikumpulkan menjadi seketul tanah, Beliau pindah kepada khabibnya, kepada pembantunya. Nanti kalau saya meninggal dunia, kamu sertakan seketul tanah ini masuk di dalam kain kafan saya. Saya sungguh tidak ada amalan-amalan saya yang lebih saya harapkan akan bisa menyelamatkan saya daripada adat yang pedih kecuali di tanah. Sambil kemudian dia membaca ayat, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Kemudian kalau tempat ini, kalau kita mau aktif khuruf fi sabilillah untuk dakwah tabligh, Allah ada janji Allah akan memberikan nusrah dan Allah akan memberikan karomah kepada kita, kepada umat ini, seperti Allah Ta'ala berikan nusrah, berikan karomah kepada para nabi, para sahabat, para tabi'in, para wali-wali. Allah akan berikan apa tadi? Nusrah dan apa? Karomah kepada kita. Ini apa dari masalah karomah, masalah nusrah, masalah karomah sebenarnya bukan menunjukkan kehebatan orang, tapi adalah menunjukkan kepada kehebatan amal. Kehebatan apa sih? Hari ini kalau kita mendengar kisah Nabi, itu kan Nabi. Hari ini kalau kita mendengar misalnya kisahnya para sahabat, itu kan sahabat. Jadi ini kalau kita mendengar kisahnya wali atau karomahnya wali, kita mengatakan itu kan wali. Kita mengkaitkan nusrah dan karomah kepada orangnya, padahal nusrah dan karomah itu kaitannya kepada amal. Dalam ayat dikatakan inna akramakum indallahi atqakum. Atqakum itu amal. Atqakum itu apa? Amal. Orang yang paling takwa. Jadi takwa itu amal. Mengamalkan perintah, meninggalkan larangan. Jadi hadirin sekali lagi, Allah Ta'ala akan memberikan nusrah, Allah Ta'ala akan memberikan karomah kepada kita, kepada umat ini, ya. Ketika umat ini mau, yaitu khulq fi sabilillah, untuk dakwah dan tabligh. Dalam satu ayat Allah Ta'ala berfirman, intan surullaha yang suruh. Ini janji. Menolong Allah, menolong Allah adalah menolong agama Allah. Nusrah itu bentuk, nusrah itu kalau arti dalam kamus itu suqiyah. Suqiyah itu nyirami. Gimana nusrah untuk menyirami agama adalah membuat satu amalan yang mana agama itu makin kuat, makin maju, yaitu dengan dakwah. Maka ternyata salah, maksud nusrah ini adalah khulq fi sabilillah, untuk dakwah tabligh, sehingga nanti Allah Ta'ala akan berikan nusrahnya kepada kita. Kalau kita
Wali songo itu sih bukan sekedar orang yang 9 orang, tapi adalah merupakan satu bentuk jamaah hadirin yang memang ketika itu dikirim terus sama Turki Utsmani, ya, para ulama-ulama kita, para dai-dai kita waktu itu, ya, dikirim ke tanah Jawa ini dan bumi Nusantara ini. Mereka gerak hadirin. Wali songo itu bukan jongkrok, bukan ya. Jongkrok itu paham jongkrok. Apa namanya? Duduk, bukan. Wali songo itu ketika itu nenek moyang kita sesebahnya bambu dan kayu. Maka para wali bergerak menawarkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan sunnah, dengan cara sunnah. Para wali itu terkenal sunnah, menghidupkan sunnah dalam seluruh praktek kehidupannya, dalam hal dakwahnya, dalam hal ibadahnya, dalam hal adabnya. Itu sunnah dalam surahnya, dalam sirahnya, dalam salawatnya itu sunnah. Jadi bersunnah. Maka bersama mereka nusrah, bersama mereka karomah. Hari ini orang itu senangnya ziarah Wali Songo terus, maksudnya ziarah kuburnya. Padahal kerjaannya Wali Songo itu bukan ziarah kubur. Kerjaannya Wali Songo itu apa? Ziarah yang hidup itu, menziarahi yang masih hidup. Allah kasih hadirin nusrah, Allah kasih karomah. Hadirin, maka insya Allah ini waktu yang hanya sebentar ini, tidak dulu saya, tidak dulu maghrib sampai ini. Hadirin, waktu yang hanya sebentar ini kita coba artinya dalam mudzakarah ini, dalam mudzakarah ini kita coba memahami tanggung jawab kita. Kalau secara umum ini, secara umum Allah Ta'ala memerintahkan kepada umat ini, mengingatkan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Jadi khairu ummah tasyrif satu kedudukan. Ma min tasyrifin illa wa tafati. Tidak ada satu kedudukan kecuali kita kedudukan pada tanggung jawab, tugas dan tanggung jawab. Jadi jelas kita diangkat sebagai khairul ummah dengan catatan atau dengan syarat apabila kita melaksanakan tugas kita, tanggung jawab kita. Tugasnya apa? Tugasnya adalah yaitu dakwah tadi, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Tanggung jawabnya seluruh alam, seluruh manusia. Ukhrijat linnas, alnya itu dari istighfar semua manusia. Walaupun katakanlah kita ini nyampainya di Malaysia, tapi pikirnya adalah seluruh alam. Walaupun kita nyampainya itu di apa? Di mana? Afrika, tapi dia seluruh alam. Walaupun nyampainya di mana? Maulana Ilyas rahimahullah belum nyampe di Indonesia, tapi pikirnya seluruh alam. Usahanya mau sampaikan ke Indonesia. Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah pergi lebih jauh daripada Tabuk, tapi Islam telah sampai ke seperti itu. Pikirnya semua. Itulah hadirin. Maka setiap kita insya Allah diminta para ulama hadirin, karena memang memiliki apa namanya kemuliaan yang lebih, dalam hal ini memiliki ilmu yang lebih daripada umumnya orang, daripada orang awam. Maka para ulama itu dianjurkan hadirin ditasbih oleh para masyarakat, juga ditasbih ditawarkan, dianjurkan yaitu keluar 3 tahun. 3 tahun. Berapa tahun hadirin? 3 tahun. 3 tahun sebenarnya kecil kalau dibanding kita di mondok berapa? Mondok 5 tahun paling sedikit, 6 tahun, 7 tahun, ya kan? Mondok kan 8 tahun. Jadi kalau 3 tahun mah kecil. Kecil apa kecil hadirin? Hah? Kecil. Kecil lah. 3 tahun itu bisa dicicil. Bisa dicicil yaitu setahun selesai. Setahun India, Pakistan, dan atau salah satu. Setelah pulang 3 tahun kemudian berangkat lagi Kufristan, negara-negara Arabistan, negara-negara Arab. Tahun sekarang ini Jakarta jemaah 1 tahun yang kedua kemarin ya berangkat ke Maroko, Aljazair dan Hijaz. Ya. Kemudian nanti pulang setelah 2-3 tahun berangkat lagi yaitu ke Kufristan, negeri-negeri kafir seperti
seperti misalnya Hongkong, seperti Cina, seperti Rusia, ya, Eropa, Amerika, semuanya di sana gitu. Baik, sekarang kita tahu siapa yang